Siang menuju sore ini di bawah lampu-lampu Hotel Grand Senior yang berdiri bukan sekadar dari semen dan besi, tetapi dari ingatan, keringat dan tekad seorang anak Mahakam bernama Haji Muhammad Yustomo. Kami berkumpul bukan untuk sekadar bersalaman, bukan pula untuk berfoto demi laporan anggaran, melainkan untuk mendengar apa yang sejak lama ingin diucapkan oleh sungai yang paling sabar di Republik ini. Forum Pembauran Kebangsaan Balikpapan menggelar Gebiar Budaya Nusantara bertema Syair Tuah Mahakam. Tema yang bukan kosmetik acara, bukan pula judul manis di spanduk, melainkan panggilan nurani agar kita berhenti tuli terhadap suara air yang mengalirkan sejarah. Di ruangan ini hadir para pejabat, wali kota yang diwakilkan dengan jas rapi, Polresta yang diwakilkan dengan lencana berkilau, dan Dim 0905 yang diwakilkan dengan langkah tegap, dan Lanal dan Lanut yang diwakilkan yang akrab dengan batas laut dan udara. Ketua BNN yang setia menyuarakan memerangi candu zaman, para pemangku adat dengan bahasa bumi, ormas-ormas sebalik papan dengan warna, logo dan bendera masing-masing, lengkap dengan pakaian adat yang begitu warna-warni, begitu indah dipandang mata, nyaris seperti foto buku paket kewarganegaraan. Namun izinkan puisi ini bertanya, apakah kita benar-benar datang sebagai wakil jabatan atau sekadar pengunjung prasmanan kebangsaan yang pulang membawa jodi bag berisi slogan dan senyum basa-basi? Mahakam tidak pernah meminta mikrofon, tidak pernah meminta protokoler, tidak butuh sambutan berlapis. Sejak sebelum prasejarah, ia sudah mengalir tanpa tahu apa itu SK, pengangkatan. Saat manusia belum pandai menulis laporan, Mahakam telah menulis peradaban. Di dinding batu, di alur perahu, di tulang belulang yang terkubur sunyi. Zaman berganti, manusia belajar menamai dirinya modern, namun Mahakam tetap mengalir tanpa perlu sertifikat modernisasi. Ia melihat zaman sejarah ketika kata mulai disusun, kerajaan mulai ditata, dan kekuasaan mulai belajar berdandan. Ia menjadi saksi zaman kesultanan saat adat dan agama berpelukan, kadang mesra, kadang saling curiga, namun tetap menyebut Mahakam sebagai urat nadi kehidupan. Lalu datang zaman Hindia Belanda dengan peta-peta rapi dan senyum kolonial yang licin seperti minyak di air. Mahakam menyaksikan kayu, batu bara dan keringat mengalir lebih deras daripada keadilan. Ia diam bukan karena setuju, tetapi karena sungai memiliki kesabaran yang tidak dimiliki oleh manusia. Kini kita hidup di zaman republik, zaman di mana kata merdeka diucapkan paling sering namun dipraktikkan paling selektif. Mahakam masih di sini, masih mengalir, masih setia. Pertanyaannya, apakah kita masih setia pada nilai yang dulu kita ikrarkan di tepi air? Di forum ini kita bicara pembauran, kata yang indah namun sering dipakai seperti hiasan dinding, dipajang, jarang dibersihkan. Pembauran bukan sekadar duduk berdampingan, minum kopi yang sama, lalu pulang membawa prasangka lama. Pembauran bukan kompetisi siapa paling lantang meneriakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu diam saat ketidakadilan lewat di depan mata. Mahakam mengajarkan air dari hulu berbeda rasa, namun tetap bertemu di muara. Tidak ada air yang bertanya, kau suku apa, kau ormas dari mana, kau pilih siapa di pemilu kemarin. Air hanya tahu jika tersumbat semua kebanjiran. Para pejabat yang terhormat, puisi ini tidak ingin menghakimi karena palu sidang sudah terlalu sering dipakai untuk hal-hal yang remeh. Puisi ini juga tidak ingin mendikte karena bangsa ini sudah kenyang dengan perintah tanpa teladan. Puisi ini hanya ingin mengingatkan
dengan satir, dengan senyum yang agak sengak, dengan humor yang menggelitik namun meninggalkan bekas. Kita sering sibuk menjaga simbol negara namun lupa menjaga rasa keadilan. Kita rajin menghafal pasal namun malas mengamalkan empati. Kita bangga pada seragam namun sering lupa bahwa rakyat tidak berseragam saat menahan lapar. Mahakam menyaksikan semua itu. Ia tidak mencatat di notulen, namun menyimpan di lumpur ingatan. Wahai para pemangku adat, penjaga nilai yang diwariskan leluhur, jangan biarkan adat hanya jadi ornamen seremoni. Adat bukan kostum tahunan, melainkan kompas moral yang seharusnya berani menegur kekuasaan saat kekuasaan lupa diri. Wahai ormas-ormas, jangan jadikan perbedaan sebagai bahan bakar konflik, sementara kemiskinan tertawa di pinggir sungai. Wahai aparat keamanan, ingatlah, keamanan sejati bukan hanya soal senjata dan patroli, tetapi rasa aman bahwa hukum tidak pilih kasih. Wahai para pemimpin daerah, ingatlah, mahakam yang memberi tanpa meminta. Belajar darinya, mengalirkan manfaat tanpa harus selalu disebut. Tuah mahakam bukan mitos kosong, ia adalah hasil dari keselarasan manusia dengan alam dan nilai. Tuah itu hilang bukan karena sungai marah, melainkan karena manusia terlalu rakus dan terlalu pongah untuk mendengar. Jika hari ini kita bicara pembangunan, ingatlah, beton tanpa nurani hanya mempercepat keruntuhan. Jika hari ini kita bicara investasi, ingatlah, modal terbesar bangsa ini bukan angka, melainkan kepercayaan rakyat. Jika hari ini kita bicara kebangsaan, ingatlah, mahakam tidak pernah memecah air berdasarkan golongan. Sore ini di Hotel Grand Senior yang berdiri sebagai saksi sejarah dan dedikasi seorang anak bangsa, biarlah syair tuah mahakam tidak berhenti sebagai acara. Biarlah ia mengalir ke ruang-ruang kebijakan, ke meja rapat, ke lorong-lorong birokrasi, hingga ke kampung-kampung yang sering hanya disebut saat musim kampanye. Puisi ini tidak menutup dengan vonis, karena mahakam mengajarkan air tidak pernah memvonis, ia memberi kesempatan untuk berubah arah. Solusinya sederhana namun berat dijalankan. Jujur pada amanah, adil dalam kebijakan, rendah hati dalam kekuasaan, dan berani mendengar suara yang tidak punya mikrofon. Jika itu dilakukan, mahakam akan terus bertuah. Jika tidak, ia tetap mengalir, sementara kita hanya akan menjadi catatan kecil dalam sejarah panjangnya, dan sungai akan berbisik pelan. Aku sudah ada sebelum kalian, dan aku akan tetap ada setelah kalian lupa apa arti menjadi bangsa sejati.
Bambang Uban ada di Grand Senior, Hotel Grand Senior, di mana di sini ada acara yang digelar oleh Forum Kebangsaan Kalimantan Timur yang berjudul Syair Tuah Mahakam, gelar budaya Nusantara. Di sini ada beliau adalah Suntoro SE sebagai sekjen. Mereka menggunakan pakaian warna-warni melambangkan adalah khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ada yang pakai koteka nggak di ceritanya? Tidak ada ya yang pakai koteka ya. Di sini Bambang Uban, ada di Hotel Grand Senior Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mainan, jadi dalamnya ini bukan restrukturan, cuma kayak kaleng gitu. Uangnya asli, tapi dalamnya kalau dalamnya empat. Oh iya Pak. Bawa sajam. Nggak boleh masuk ke dalam ya, makannya di sana. Makannya boleh. Saya coba menyampaikan apa yang disampaikan oleh Raja Mulakan.
Itulah Indonesia Jaya. Salam pembauran kebangsaan, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Salam 5 dari Pancasila, itulah rasa bangga kita. Wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, marilah bersama RPK. Marilah bersama dalam pembauran kebangsaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Indonesia Jaya. Dalam beliau, negara derajatnya akan besar karena kesetaraan. Negara derajatnya akan luas karena kepatuhan ada. Negara derajatnya akan tinggi, negara derajatnya akan tinggi karena menjunjung adat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Abdul Rahim Makrama untuk sambutannya yang dituangkan dalam bentuk syair yang sangat Balikpapan yang dalam ini diwakili oleh Ustadz Sekretaris FKUB Kota Balikpapan. Yang saya hormati anggota FPK Kota, FPK Kecamatan, sampai dengan FPK Kelurahan Kota Balikpapan, serta Ketua Ormas di Kota Balikpapan. Saya bacakan ya Pak. Prasangka yang masih menunggu pelukan logika. Wali kota tak perlu menjadi sutradara yang cerewet, cukup jadi penjaga panggung. Lampu menyala adil, mikrofon tak dimonopoli, waktu bicara tak dibeli dengan jabatan. Ia belajar dari jalanan bahwa zebra cross pun butuh polisi, bukan untuk memarahi pejalan kaki, melainkan memastikan kendaraan tahu diri. Balikpapan, kota minyak dan etika, kata orang. Maka forum kebangsaan bukan etalase pidato, melainkan bengkel akal sehat. Di sana, wali kota meter umur kebijakan, mengoles pelumas empati agar mesin sosial tak mogok di tikungan isu. Ia paham toleransi bukan slogan, melainkan kerja rutin. Seperti yang memerlukan dan Allah Mas'udin MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya yang berbudaya beradab, sambutan itu meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya syukurillah. Pada kita bersama-sama hadir. Saya memang tidak dapat menyebutkan satu persatu para pejabat yang hadir, tapi yang pasti adalah hari inilah hari untuk kita. Hari ini adalah hari budaya. Hari ini adalah syair Tuah Mahakam
dan Mahakam ini mengalir, tidak ada pembatas. Dia singgah di Teluk, tertahan di Tanjung, dan berakhir di Muara. Satu pesan dari Bapak Ketua Forum Pembina Kebangsaan Kalimantan Timur, Ayahanda kita Haji Muhammad Yos Sutomo. Beliau adalah Ketua Pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur yang menaungi 6 forum di bawahnya. Jadi ada forum kewaspadaan ini, ada forum pembauran kebangsaan, ada forum pencegahan teroris, BNN, ada forum para pengusaha. Mohon doa para hadirin sekalian, beliau pada saat ini sedang mengalami perawatan terapi di Jakarta, hampir kurang lebih sudah 3 tahun tidak beraktivitas secara langsung di hadapan ibu bapak sekalian, masyarakat Kalimantan Timur. Tapi hati, pikiran dan roh beliau ada di sini. Kita doakan bersama. Beliau selalu mengatakan, kumpul air demi laut, kumpul tanah demi gunung. Dan pada hari ini kita dari sungai ke laut, dan kita di laut sudah berada di angkasa. Itulah kehadiran pementasan pada hari ini. Beliau selalu mengatakan, minum air ingat sumbernya. Oleh karena itu, Kalimantan Timur kita jaga, ibu kota Nusantara kita jaga. Kalau tidak, bukan kita, siapa lagi? Dengan demikian, beliau juga menyampaikan pesan pada hari ini bahwa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di bawah Pancasila dan 1945, harmoni NKRI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tolong nanti Ibu Kesampol untuk tahun 2002 nanti perhatikan juga tipsnya gitu. Tipsnya. Nah kemudian tadi juga kemarin bulan yang lalu tanggal 27 November kami di hotel ini juga melaksanakan namanya Aruh Ganal. Jadi pertemuan EPK se-Kalimantan. Kalau bukan pegawai di kapal, siapa lagi yang mendukung? Luar biasa. Salah satunya adalah kemarin gerak jalan di Taman Bekapai Balikpapan, itu luar biasa ya, dan itu diapresiasi oleh EPK Nasional. Nah mudah-mudahan nanti ini EPK Balikpapan juga bagian dari integrasi nation integration ya, untuk memperkuat kebangsaan kita. Yang kedua, hari ini akhir buah mahakam ini nanti harapan kami adalah bisa ya diteteskan kepada generasi berikutnya. Kita ini sudah kepala anak semua, apalagi ada Pak Awang tadi sudah hampir kepala 8, luar biasa. Nah, jadi ini nanti kita teteskan kepada generasi berikutnya. Kemudian pembauran itu bisa memang seni budaya. Yang kita lakukan hari ini tadi ada tarian tadi Pak Ketua itu multi etnis ya. Nah multi etnis, jadi membaur itu lewat seni budaya.
siang, salam sejahtera selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tamu undangan, dan para peserta dan hadirin yang saya hormati. Mohon izin, saya Kasat Bimas mewakili Bapak Kapolres, yang mana beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan untuk bisa menghadiri acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara Gebyar Budaya Nusantara Syair Tuah Mahakam ini. Acara ini merupakan salah satu upaya untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat persatuan bangsa melalui kebudayaan. Kota Balikpapan telah lama dikenal sebagai kota yang beragam suku dan etnis, namun tetap dapat hidup berdampingan dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Balikpapan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta hadirin peserta Forum Kebangsaan Balikpapan yang saya banggakan. Mohon maaf, kami mewakili Komandan Kodim 0905 karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat limpahannya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Di kota yang tak penat dan tak tidur, Balikpapan menjaga dulunya dengan disiplin sunyi. Di sana seragam hijau kami tak selagi berarti berbaris. Kadang ia bermakna duduk melingkar, menjadi pendengar yang sabar di tengah forum kebangsaan yang ramai bersuara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang kami hormati bagi kota Balikpapan atau yang mewakili, yang kami hormati unsur Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua RPK Provinsi Kalimantan Timur, Ketua RPK Kota Balikpapan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para peserta forum kebangsaan Kota Balikpapan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita sama dan karunia-Nya kita berkumpul pada bagian forum kebangsaan Balikpapan dan keadaan sehat dan semangat dan bersama. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan membacakan syair yang baru aja dikasih dari yang Bapak Ibu dan Penizin kami kasihan. Balikpapan melambatkan harapan di gerbang waktu. Gelombang datang membawa kabar, angin menyelipkan isu
dan manusia berkumpul untuk belajar tentang waras. Di sanalah forum kebangsaan berlabuh. Panal hadirkan sebagai nahkoda yang memerintah melainkan menjaga alur agar kapal dialog akar. Seragam biru laut itu duduk tenang, tak membawa kecurigaan. Tak pula jangkar pembatas, ia membawa pengalaman bahwa perairan damai tak pernah tercipta dari piakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu rahayu. Izin Bapak Ibu, perwakilan kami di sini, kami sebelumnya menyampaikan mohon maaf karena pimpinan kami, Kepala Daerah Kota Balikpapan, Bapak Komisaris Besar Organisasi Rio Rahadianto, sedang ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, sehingga pada kesempatan ini buatkan oleh kami di sini di tempat ini. Tadi diinfo sama MC Angga, ini merupakan sambutan terakhir ya Bapak Ibu. Semoga bisa membawa semangat buat kita semua. Kebahagiaan
Azirada. Tepian Sungai Mahakam ada balai kayu sederhana. Spanduk lusuh bertuliskan musyawarah warga Tepi Mahakam. Di kejauhan terdengar suara melukis air sungai dan burung yang begitu indah. Anak-anakku, Mahakam tidak pernah memilih siapa yang lahir di tepinya. Mau beda suku, mau beda agama, mau beda ras atau antar golongan, boleh saja, asalkan semua bisa berbaur. Itulah yang dinamakan forum pembangunan kebangsaan. Jalan. Ya, tapi manusia sering memilih siapa yang dianggap penting, siapa yang harus disingkirkan. Tapi hari ini kita bicara bukan untuk berkelahi, bukan untuk menghakimi, tapi kita mencari jalan. Jalan. Ketua. Jalan di peta memang terlihat mulus. Sedangkan jalan di sana banyak yang berubah. Kalau hujan jadi kolam lumpur. Kalau kemarau jadi debu. Tapi di pintas sana kami disebut rawan. Kumuh dianggap beban. Beban. Saya kurus, malah mungkin berat, mirip karung berat. Ketua, mereka bilang kita ini adalah orang-orang malas. Padahal perahu kami pergi dari habis subuh, pulang menjelang maghrib. Tetapi kita masih saja dibilang pemalas. Mahakam adalah kandang kami. Tak ada tanda tangan, tak ada stempel. Wajar saja dianggap tak bekerja. Pangguran seumur hidup. Mengeluh boleh bang, tapi kalau cuma mengeluh, kita hanya jadi karikatur di baliho yang bacaannya janji-janji melulu. Apa itu janji? Aku sudah capek dengar kata nanti. Pendidikan nanti. Kesehatan nanti. Air bersih juga nanti. Seolah hidup kami dianggap sebagai pemecah. Bahkan kemarin saya pergi ke kota, dikatakan pembangunan begitu merata. Lalu bertanya pada mereka, merata kemana? Ke brosur atau kantong kostum? Kalian tahu, di tempat aku merantau, kalau menjemput mereka, orang membayangkan batu bara ribuan ton, ratusan kapal besar-besar, dan tidak ada yang ingat manusia kecil di tepinya sambil menahan lapar. Anak-anakku, buat semua yang ada di sini, pernahkah Mahakam memilih mereka terus mengalir tanpa pernah membedakan siapapun? Begitu juga di Republik ini. Apakah kita sering melihat mereka-mereka yang ada di pinggir jambatan atau di kolong jembatan? Ini sebuah pertanyaan besar. Itu dia. Kapal hebat. Dibangunkannya. Rumah kami pun goyah. Kami ini bukan lagi pembangunan, tapi tolong jangan kami yang jadi korban. Jangan tercatat di dalam APBD.
Tapi selama ini kita cuma bertanya. Iya, bertanya sih bertanya, bukan berarti melawan. Iya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pura-pura Bung Karno. Diam terlalu lama juga berbahaya. Seperti janda di sebelah rumah. Iya, dulu. Tahu-tahu dia nyanyi-nyanyi, dia teriak-teriak. Dapat 5 pemuda. Tapi ingat anak-anakku. Iya Pak. Kata-kata juga harus berakal, jangan akal-akalan. Tapi tetap membakar, tapi tetap sehat. Amin. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mau berdemo, berkirim surat, atau menunggu viral? Tak perlu ditunggu. Viral itu cepat bukan? Iya. Tapi juga cepat dilupakan. Kita perlu lebih dari viral. Heboh, yaitu kepedulian datang sebelum kita bersuara. Itu baru namanya jempolan. Aku lihat di tempatku merantau, warga membuat koperasi sungai, mendata sendiri, mencatat siapa nelayan, siapa pedagang, dan siapa anak sekolah. Mengingat negara kita suka data. Hei, mau berbicara data? Data lagi? Sampai kapan kita bicara data? Kita ini sudah sering data. Bahkan, bantuan saja selalu dasar kemana-mana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, karena data tanpa suara adalah angka. Suara tanpa data adalah amarah. Mari kita bergabungkan sama lain. Maksud ketua? Iya. Kita susun peta hidup kita sendiri. Bukan pesta dari udara, tapi dari kaki yang becek. Kita undang mereka datang, duduk di sini, biar mendengar langsung apa yang ingin kita bicarakan. Itu menjadi penting. Kalau mereka nggak datang, Oh iya, kalau mereka tidak datang, ya kita datang dengan cara yang terhormat. Bukan makian, bukan ujaran kebencian, bukan melempar, bukan membakar. Kita cerita angka dan senyum, pasti tetap keras kepala. Senyum, Ya, keras kepala. betul. ya senyum keras kepala. Hatinya sopan, tapi tak pernah ada kata menyerah di dalamnya. Betul itu. Saat anak muda memegang media, bukan hoax, tapi kisah nyata yang dimunculkan. Wajah-wajah kini bukan hanya sekedar slogan semata. Aku bisa bantu jaringan, tapi jangan meminta keajaiban. Proses ini memang teramat panjang. Panjang seperti sungai ini yang sampai ke laut. Tapi satu hal, kita harus berhenti menyebut diri kita korban. Kita loh warga. Siap. Benar. Kata membentuk nasi. Kita lahir dari tepian Mahakam. Kita harus tahu itu. Kita lahir dari tepian Mahakam, harus dicatat. Bukan sampah Republik. Kita bagian dari alirannya. Kalau Republik itu perahu, kami ini dayung. Tanpa dayung, mutarlah di tempat. Ya. Mungkin cukup bercanda. Jadi, apa langkah pertama kita? Ya, langkah pertama. Sore ini kita bentuk tim kecil. Data, cerita, solusi minggu depan. Forum dibuka, undang pers, kampus, pejabat. Kita jamu kopi sungai. Ingat, jangan sampai ada yang terpancing, terprovokasi, dan kalian jangan bikin masalah. Saya mau ngomong itu. Pasti ingat tua dan kita perempuan mari duduk di
sejarah ditulis bukan sepihak, tapi jika gagal, Mahakam, dengarkan Mahakam. Mahakam tak pernah berhenti karena batu yang mengelak, yang ke kiri, yang ke kanan, tapi terus. Begitu juga kita, jangan pernah berhenti. Kita jalan ke depan dengan semangat yang tinggi. Hari ini aku merasa tidak sendiri, tenang. Kita ramai. Pemerintah cuma lupa kacamatanya. Dengar, Mahakam. Kami bersumpah untuk menjaga, bukan menguasai. Menuntut adil, bukan meniadakan. Karena Mahakam selalu ada dan tetap ada, menjadi saksi dari sifat buruk dan baik manusia sampai akhir zaman. kami yang terlahir dari pemilihan Mahakam menjaga hukum adat, menghormati hukum negara, patuh setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami tidak ingin menjadi sampah republik.
Terima kasih.